Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2861-2865. Kali ini saya pergi merekrut murid dan menemukan Luo Xiu dan Yan Wudi. Ini merupakan keuntungan besar bagi Yang Men. Saat waktunya semakin dekat, sekelompok orang membawa Luo Xiu, Yan Wudi, Lu Tong, dan Liu Ye'er meninggalkan kota Pingan dan menuju gerbang langit dan bumi. Pada saat yang sama, saat sekelompok orang itu berangsur-angsur menghilang, sepasang mata yang tersembunyi dalam kegelapan menampakkan cahaya dingin. Ini adalah pria parubaya yang tinggal di dekat halaman tempat Luo Xiu dan yang lainnya tinggal. Sebenarnya, dia telah memantau pergerakan di sini baru-baru ini. Sosok itu berkelebat dan pria parubaya itu menghilang. Tidak lama kemudian, dia tiba di halaman tempat tinggal Penatua Su, seorang murid. Apakah ada berita? Penatua Su duduk sambil minum teh dengan ekspresi tenang. Wang Kun dan Han Hui tidak pernah muncul. Identitas mereka terbongkar dan mereka mungkin dibungkam. Pria parubaya itu berkata dengan hormat, Mu Chun meninggalkan kota Ping An bersama pemuda bernama Luo Xiu. Petik 2. HMPH, orang tua dari Jian Qingfeng itu sangat kejam. Wajah tetua Su menjadi gelap. Sepertinya aku harus kembali. Kalau tidak, jika sekte yang digulingkan dalam konferensi langit dan bumi ini, sekte Seng kita mungkin akan berada di posisi terbawah. Penatua Su berdiri perlahan dan menatap langit di kejauhan. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang benar-benar jahat atau orang yang benar-benar baik di dunia ini. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, segalanya demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Kalau tidak ada konflik kepentingan, bagaimana mungkin mereka bisa menargetkan klan yang di mana-mana? Untuk rasio alokasi sumber daya setiap saat, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa selain menginjak orang lain dalam sekte yang sama dan berjalan ke puncak. Gerbang langit dan bumi yang dinamai berdasarkan dua huruf, langit dan bumi, ini mempunyai kemegahan tersendiri. Langit terbagi menjadi yin dan yang, dan bumi terbagi menjadi kehidupan dan kematian. Keduanya mengandung banyak misteri dan jalan. Oleh karena itu, Dojo Tiandimen juga luar biasa. Ada dua puncak, satu di timur dan satu di barat, seperti binatang buas besar yang sedang tidur. Puncak di timur penuh dengan vitalitas dan awan yang mengepul. Puncak di barat penuh dengan kematian dan diselimuti kabut hitam, yang sangat suram. Kedua puncak ini adalah tempat gerbang kehidupan dan gerbang kematian berada. Tetua Mu Chun menunjuk kedua puncak dan berkata, gerbang kehidupan dan gerbang kematian melambangkan bumi. Di atas dua puncak, ada dua istana gantung, satu di selatan dan satu di utara. Istana di selatan semuanya berwarna emas. Istana itu adalah tempat gerbang yang kita berada, dan istana di utara semuanya adalah istana hitam, yang merupakan tempat gerbang Yin berada. Yin dan yang di gerbang langit dan bumi kita melambangkan surga. Di atas langit dan bumi, terdapat kuil langit dan bumi, yang merupakan garis keturunan dari Master Sekte. Sembari berbicara, Tetua Mu Chun menunjuk ke titik tertinggi gerbang langit dan bumi. Sebuah kuil terletak di awan, dengan cahaya ilahi yang cemerlang muncul di sekitarnya. Kuil itu tampak seperti cincin ilahi, seolah-olah ada banyak dunia kecil yang terbentuk di dalamnya, dan kuil itu sakral dan agung. Sungguh spektakuler, Liu Ye'er tidak dapat menahan rasa kagumnya. Dia belum pernah keluar dari kota Liukong. Ketika dia melihat gerbang Gunung Tiandimen untuk pertama kalinya, dia secara alami menganggapnya luar biasa dan luar biasa. Jauh lebih elegan daripada Sanmen dari Beiqing Daomen. Petik 2. Luo Xiu juga mengangguk diam-diam. Dia pernah ke Beiqing Daomen. Secara relatif, Beiqing Daomen lebih dekat dengan dunia, sedangkan Tiandimen tampak sedikit transenden. Ayo pergi ke tempat Yang Men. Tetua Mu Chun melambaikan tangannya, dan awan emas muncul di kaki semua orang, membawa sekelompok orang dan terbang menuju istana emas di langit. Tidak lama kemudian, sekelompok orang itu mendarat di sebuah panggung penerimaan tamu di Yang Men. Panggung penerimaan tamu ini berbentuk persegi. Mu Chun menatap Lu Tong di sampingnya dan berkata, kamu atur tempat untuk Luo Xiu dan yang lainnya. Pamanmu, guru pedang, dan aku akan melaporkan beberapa hal kepada guru sekte Yang. Selama guru sekte Yang mengangguk, Luo Xiu dan yang lainnya akan menjadi murid sekte Yang. Ya, guru, jawab Lu Tong. Setelah itu, Mu Chun dan Tetua Jian bangkit dari awan dan memasuki kedalaman Yang Men. Di antara banyak istana emas,
ada satu istana yang paling megah, dengan matahari keemasan yang menyala-nyala tergantung di atasnya. Itu adalah pusat Yangmen. Aula utama juga merupakan tempat duduk penguasa Yangmen. Pada saat yang sama, Lu Tong memimpin Luo Xiu dan yang lainnya dari peron penerimaan dan datang ke Yangmen. Karena jumlah murid klan yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedikit, kalian dapat memilih salah satu istana yang kosong, kata Lu Tong kepada Luo Xiu dan yang lainnya. Apakah ada orang baru di sini? Dengan munculnya Luo Xiu dan yang lainnya, beberapa murid dari sekte yang tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang. Pada saat ini, Luo Xiu melihat sebuah istana, dan ketika dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa tidak ada batasan, yang berarti bahwa istana itu seharusnya kosong dan tidak berpenghuni. Di sini, Luo Xiu menunjuk ke arah istana, lalu berjalan di udara. Namun, saat dia hendak memasuki istana, terdengarlah suara lolongan dari udara dan datang dalam sekejap. Dua sosok muncul seolah-olah berteleportasi, menghalangi bagian depan Luo Xiu. Luo Xiu sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal kedua orang ini. Karena mereka muncul di Yangmen, mereka pasti murid Yangmen. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Luo Xiu juga merasakan jejak waktu yang mengalir pada kedua orang ini. Mereka berusia sekitar 90.000 tahun. Pada usia seperti itu, mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai generasi muda. Kedua orang ini, yang satu berbaju biru dan yang satu lagi berbaju hitam, keduanya menyeringai dan ekspresi mereka sangat arogan. Chen Xiang, apa maksudmu? Lu Tong berjalan mendekat dengan wajah dingin dan berkata dengan nada buruk. Sambil menatap pemuda berbaju biru itu, Luo Xiu memperhatikan bahwa Lu Tong tampaknya memiliki beberapa konflik dengan pihak lain. Kalau tidak, sikap antara keduanya tidak akan menjadi situasi yang menegangkan. Apa maksudmu? Aku baru saja mendengar bahwa tetuamu mengajakmu keluar untuk merekrut murid, jadi aku ingin melihat seperti apa orang baru ini. Apa kau punya pendapat? Chen Xiang, yang mengenakan pakaian biru, melengkungkan bibirnya, tetapi ketika dia melihat Luo Xiu, dia tiba-tiba mencibir. Sepertinya orang-orang yang kamu rekrut tidak memenuhi standar sekte. Perhatikan apa yang kau katakan, kata Lu Tong dengan wajah dingin. Sekte telah menetapkan standar untuk merekrut murid. Mereka haruslah biksu muda di atas tingkat pencerahan ketujuh yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun. Namun, apa yang kamu dan tetuamu bawa kembali hanyalah 3 potong sampah. Chen Xiang meremehkan, kata Gu. Sampah? Mata Luo Xiu menjadi gelap setelah mendengar ini. Dia tidak punya keluhan dengan Chen Xiang ini. Bahkan jika orang ini memiliki hubungan yang buruk dengan Lu Tong, tidak perlu mempermalukan orang lain. Chen Xiang, hati-hati dengan bencana. Lu Tong juga mencibir. Orang ini berani mempermalukan Luo Xiu. Dia hanya mencari kematian. Namun Chen Xiang tidak berpikir demikian. Apakah aku melakukan kesalahan? Standar sekte adalah kamu harus memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ketujuh. Ketiga orang ini sepertinya tidak dapat memenuhi persyaratan. Aku bilang mereka sampah. Apakah aku salah? Chen Xiang masih memiliki sikap sombong itu. Sepertinya kau benar-benar mencari kematian. Tatapan mata Lu Tong menjadi semakin dingin. Hahaha, apakah kamu mengancamku? Sayang sekali kekuatanmu hampir sama denganku. Kecuali kamu dapat menembus tingkat pencerahan ke-9 lebih awal dariku, maka kamu dapat berbicara kepadaku dengan nada ini lagi. Chen Xiang meremehkan, kata Gu. Saat dia berbicara, matanya melirik Luo Xiu. Jejak waktu di tubuh orang ini bahkan belum berusia 20.000 tahun. Orang seperti itu memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat pencerahan ke-7. Apakah kamu yakin kamu tidak di sini untuk mengolok-oloknya? Kemudian, dia menatap Liu Ye'er lagi. Gadis kecil ini terlihat cukup baik, tetapi kultivasinya belum mencapai tingkat pencerahan ke-7 sama sekali. Sedangkan untuk orang besar terakhir, dia cukup agung dan memiliki jejak waktu di tubuhnya yang berusia sekitar 70.000 tahun. Mungkin saja dia dapat memenuhi persyaratan, tetapi orang seperti ini dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana hanya dapat mencapai tahap awal atau tengah dari level ke-7 paling banyak. Nah, apa gunanya merekrut orang-orang seperti ini? Chen Xiang menilai Luo Xiu dan yang lainnya tidak berguna, dan niatnya untuk mencari masalah terlalu kentara. Lagi pula, dia tidak menyangka ketiga pendatang baru ini punya kekuatan untuk bersaing dengannya, itu sebabnya mereka begitu jahat. Milik nenekmu, Yan Wudi tidak memiliki temperamen yang baik.
Dia mengepalkan tinjunya dan hendak meninjunya di tempat. Apa, kamu masih mau melakukan sesuatu? Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam di sebelah Chen Xiang mencibir. Aku juga pendatang baru di Yangmen, tetapi untuk sampah sepertimu, aku dapat menghancurkan 3 serangga hanya dengan 1 tangan. Hahaha, bagus sekali. Chen Xiang tertawa dan berkata, sampah tidak punya hak untuk berada di sini. Ayo kita lakukan ini. Selama 3 orang yang kamu bawa, Lu Tong, dapat menghalangi gerakan Junior Brother Yuan, aku tidak akan mempermalukan mereka. Pada titik ini, wajah Chen Xiang menunjukkan seringai, jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu akan dipukuli sampai mati, dan kamu pantas mendapatkannya. Chen Xiang, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi Lu Tong tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Terlalu berlebihan, aku memang keterlaluan. Apa yang bisa kau lakukan? Menurut aturan, tanpa persetujuan ketua sekte, mereka tidak dianggap sebagai murid klan Yang. Dan jika mereka terbunuh, mereka tidak dianggap bertarung satu sama lain. Kata Chen Xiang dengan nada meremehkan. Sialan, aku tak tahan lagi. Teriakan marah terdengar. Yan Wudi maju selangkah, dan meninju Chen Xiang yang arogan. Ledakan, dengan pukulan ini, langit dan bumi berubah menjadi gelap, kekosongan terpelintir dan hancur, cahaya keemasan muncul di tubuh Yan Wudi, membentuk substansi seperti api, membuatnya tampak seperti dewa perang keemasan. Agung. Anda, Chen Xiang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia anggap sampah itu berani mengambil tindakan. Tetapi yang langsung mengejutkan wajahnya adalah bahwa pria besar yang tampak bodoh pada pandangan pertama ini begitu kuat, membuatnya merasa seperti ada ancaman kematian. Pikiran pertama Chen Xiang adalah melarikan diri. Tetapi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Seperti yang dia katakan, kekuatannya mirip dengan Lu Tong. Lu Tong tidak mampu menahan gerakan Yan Wudi saat itu, apalagi pukulan marah Yan Wudi. Engah, pukulan ini mengenai wajah Chen Xiang dengan keras. Darah berceceran dan beterbangan, seluruh wajah Chen Xiang memar dan berdarah, kabut darah meledak, dan separuh kepalanya menghilang. Saudara Yan, mohon bersikap lembut. Chen Xiang adalah murid sekte ini. Jika kau membunuhnya, kau akan dianggap sebagai pembunuh saudara sekte ini. Kata Lu Tong dari samping. Pada saat ini, Lu Tong tidak tampak marah sama sekali. Jelas, Chen Xiang telah dijebak oleh Lu Tong sejak awal. Kemarahannya sebelumnya hanyalah kepura-puraan, yang menciptakan ilusi bagi Chen Xiang dan membuatnya merasa benar sendiri dan sarkastik. Akibatnya, dia dipukuli. Kau sampah seperti dirimu. Aku bisa membunuhmu dengan 1 pukulan. Beraninya kau berbunyi bip di depanku. Raungan Yan Wudi bergema di udara, dan matanya yang sebesar lonceng tembaga bersinar dengan cahaya dingin dan ganas. Jika Lu Tong tidak berbicara tepat waktu, pukulannya akan membunuh orang bernama Chen ini. Xiao Yanzi, pria berpakaian hitam itu bukan murid sekte. Pria bernama Chen tadi mengatakan bahwa selama dia bukan murid sekte, tidak apa-apa jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat ini, Luo Xiu mengatakannya dengan tenang. Mendengar ini, sorot mata tajam Yan Wudi langsung menatap pemuda berpakaian hitam yang baru saja bicara itu, menyeringai sinis. Apa kau baru saja mengataiku sampah dan kutu busuk? Ini semua salah paham, kesalahan. Pemuda berpakaian hitam itu begitu ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri dan dia segera mundur. Aku tidak sengaja melumpuhkanmu. Dalam kemarahan, Yan Wudi meraung, dan gelombang suara itu seperti kekosongan yang bergetar yang benar-benar bergetar. Ledakan, sosoknya lenyap dalam sekejap, dan sesaat kemudian, ia meninju pemuda berpakaian hitam itu hingga terlempar. Yan Wudi tidak menahan apapun dengan pukulan ini. Ledakan, awan besar kabut darah meledak di udara, dan pemuda berpakaian hitam itu tewas seketika. Hasil ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Karena tadi pemuda berpakaian hitam itu masih saja memerintah sambil menjuluki Yan Wudi sebagai serangga yang bisa dengan mudah dihancurkannya dengan 1 tangan. Akibatnya, dia langsung dibunuh oleh Yan Wudi dengan 1 gerakan. Kontras antara sebelum dan sesudah membuat orang merasa seperti mimpi, tidak dapat dipercaya. Anda, Chen Xiang, yang sedang menggunakan kultivasinya untuk memulihkan luka-lukanya, begitu ketakutan hingga dia hampir berguling dan merangkak ke dalam cahaya, lalu segera melarikan diri dengan terbang menjauh. Sampah, Yan Wudi berkata dengan nada meremehkan bahwa karena pihak lain adalah pengikut klan Yang, dia tidak dapat membunuhnya.
Dan dia merasa sangat tidak senang. Lutong mendekat dan menepuk bahunya, Yan si kecil. Hahaha, setelah meniru nada bicara Luo Xiu, Lutong tidak dapat menahan tawa. Hal itu membuat wajah Yan Wudi menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram Lutong. Beraninya kau, bajingan, menertawakanku. Dia berani menyerang Lutong, tetapi dia tidak berani mengganggu Luo Xiu. Dia dipukuli habis-habisan oleh Luo Xiu. Kalian benar-benar menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, teriak Lutong. Namun ditangkap oleh tangan besar Yan Wudi dan diayunkan seperti layang-layang. Baiklah, jangan biarkan orang lain melihat lelucon itu. Pada saat ini, Luo Xiu berkata dengan ringan. Begitu Luo Xiu membuka mulutnya, Yan Wudi langsung berhenti. Berbeda sekali dengan keganasannya tadi, dia tampak seperti anak yang penurut. Hal ini membuat Luo Xiu merasa tercengang. Alasan mengapa dia agak kejam pada awalnya hanyalah karena dia ingin mendapatkan garis keturunan emas lawan. Setelah kejadian itu, Yan Wudi menjadi sangat takut padanya. Selama dia mengatakan sesuatu, orang ini akan segera menurutinya tanpa berani menolak. Sambil berbicara, Luo Xiu berjalan ke istana di depan. Tetapi kali ini, tidak ada yang berani berhenti atau mencari masalah. Istana ini tidak kecil. Istana ini memiliki 3 lantai. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa tinggal di sini bersama. Meskipun Luo Xiu terbiasa sendirian, dia tidak akan tinggal di gerbang surga dan bumi ini terlalu lama, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Pada saat yang sama, setelah Luo Xiu dan rombongannya memasuki istana, murid-murid klan yang lainnya merasa terkejut. Pria kekar itu sangat kuat. Dia benar-benar membunuh seseorang di tingkat ke-8 Zhengdao dengan 1 pukulan. Juga, kakak senior Chen Xiang tidak bisa menangkis pukulannya. Aku khawatir jika kakak senior Lu tidak memohon belas kasihan, Chen Xiang akan langsung terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Yang Men kita akhirnya memiliki bakat terbaik. Selama kita tidak diburu oleh golongan lain, klan yang kita pasti akan bisa merasa bangga di konferensi langit dan bumi nanti. Banyak murid yang Men sedikit bersemangat. Mengenai kematian pemuda berpakaian hitam itu, tidak ada yang peduli sama sekali. Karena selama sekte yang bisa bangga dan bangga di konferensi langit dan bumi, sekte yang akan bisa mendapatkan kuota sumber daya sekte yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, dan para pengikutnya pun akan mendapat manfaat sebagaimana mestinya. Namun, Chen Xiang tidak berpikir demikian. Kepalanya hampir meledak karena pukulan. Jika Yan Wudi tidak berbelas kasih, dia akan berakhir seperti pemuda berpakaian hitam itu dan mati di tempat. Bagi para pendeta yang telah mencapai tingkat ini, kelahiran kembali dalam daging dan darah hanyalah metode yang sangat umum. Saat dia kembali ke istana, luka-luka di wajahnya belum pulih sepenuhnya, karena tidak sulit untuk meregenerasi daging dan darah, tetapi tidak mudah untuk menghilangkan luka-luka yang disebabkan oleh kekuatan jalan besar. Sialan 2 orang itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wajah Chen Xiang sangat muram, dan matanya memancarkan keganasan, niat membunuh, dan kebencian. Kamu terluka, tiba-tiba terdengar suara. Seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam melangkah ke udara, meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, menatap ke arah Chen Xiang. Murid memberi penghormatan kepada guru. Chen Xiang buru-buru memberi hormat, tetapi luka-luka di wajahnya tampak agak tidak sedap dipandang. Siapa yang melukaimu? Tanya lelaki tua kurus itu dengan tenang. Mungkinkah orang dari Yinmen? Mendengar ini, Chen Xiang tampak getir dan berkata, aku bukan dari Yinmen. Apakah kamu dari sekte kehidupan atau sekte kematian? Lelaki tua kurus itu sedikit mengernyit. Dia hanya bisa memikirkan 3 faksi utama dari sekte yang sama. Namun, Chen Xiang masih menggelengkan kepalanya, Guo Rui sudah mati. Apa? Wajah lelaki tua kurus itu berubah, dan cahaya dingin bersinar di mata tuanya yang keruh. Apakah murid-murid dari 3 sekte lainnya membunuhnya? Sekarang seluruh sekte tersebut merekrut pengikut yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun dan telah mencapai tingkat pencerahan ke-7 atau lebih tinggi. Guo Rui itu direkrut ke dalam klan yang belum lama ini oleh lelaki tua kurus itu. Dia memiliki bakat yang bagus. Dia telah berlatih selama lebih dari 60.000 tahun dan telah mencapai pencerahan tingkat ke-8. Agar dia tetap berada di klan yang dan tidak dilukai oleh 3 faksi lainnya, perburuan liar, lelaki tua kurus itu juga membayar banyak. Jadi bagaimana mungkin lelaki tua kurus itu tidak marah ketika mendengar berita bahwa Guo Rui telah meninggal? Itu bukan kesalahan 3 sekte lainnya.
Chen Xiang masih menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia keturunan inti kuil Tiandi? Wajah lelaki tua kurus itu tiba-tiba menjadi semakin jelek. Jika itu adalah kesalahan dari 3 sekte lainnya, lelaki tua kurus itu pasti tidak akan menyerah. Bagaimanapun, meskipun sekte yang menurun dari hari ke hari, hanya generasi mudanya yang tidak sebaik 3 sekte lainnya. Namun di antara orang-orang kuat generasi tua, Yang Men tidak lemah sama sekali. Namun, jika orang yang mengambil tindakan adalah keturunan inti kuil Tiandi, dia berasal dari garis keturunan Master Sekte. Bahkan jika dia adalah tetua sekte Yang, dia harus waspada. Mereka bukan dari kuil Tiandi, tetapi dari Yang Men kami. Chen Xiang tampak sedih dan marah. Salah satu dari kita, orang tua kurus itu tertegun. Lalu berkata, di klan Yang, hanya para tetua dan murid-murid yang telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun yang memiliki kekuatan untuk membunuh Guo Rui. Katakan padaku, siapa yang membunuh Guo Rui? Apapun yang terjadi, aku harus mencari penjelasan untuk masalah ini. Kata lelaki tua kurus itu dengan wajah muram. Juga tidak. Chen Xiang tiba-tiba menangis. Guru, Anda harus mengambil keputusan untuk murid-murid Anda dalam masalah ini. Anda tidak tahu bahwa Guo Rui meninggal dengan menyedihkan. Pria tua kurus itu tercengang oleh teriakan tiba-tiba Chen Xiang, apa yang terjadi? Tolong ceritakan lebih rinci. Chen Xiang menutupi wajahnya dan menangis, menyeka air matanya dengan punggung tangannya, matanya menunjukkan tatapan tajam. Guo Rui dibunuh oleh 2 pendatang baru yang baru saja direkrut dari luar. Pendatang baru, ketika lelaki tua kurus itu mendengar ini, matanya menyipit. Dia tahu kekuatan Guo Rui, dan fakta bahwa 2 pendatang baru dapat membunuh Guo Rui menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sederhana. Menurut peraturan sekte, jika Anda tidak diakui oleh pemimpin sekte, Anda tidak dianggap sebagai murid resmi sekte yang kami. Jadi meskipun Anda adalah anggota sekte yang sama, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka mengandalkan ini untuk membunuh Guo Rui. Tuan, Anda sangat menghargai Guo Rui, tetapi kedua orang itu membunuhnya tanpa rasa bersalah. Ini tamparan di wajah Anda, Tuan. Murid ini tidak tahan dengan nada bicara seperti ini, tetapi dia diserang oleh kedua orang itu dan terluka parah. Selain itu, Lu Tong juga sama seperti mereka. Murid, pada titik ini, Chen Xiang tidak melanjutkan. Dia percaya bahwa tuannya akan membayangkannya sendiri. Terlebih lagi, ada hubungan yang kompetitif antara dia dan Lu Tong. Mereka telah saling mengincar selama bertahun-tahun. Ini hanya karena generasi muda klan yang saat ini, dengan dia dan Lu Tong sebagai yang terkuat, bersaing untuk mendapatkan kejeniusan nomor 1 dari generasi muda klan Yang. Kehormatan ini, awalnya, masalah hari ini sangat sederhana. Tidak lebih dari membawa Guo Rui untuk menekan Lu Tong. Karena kekuatan Guo Rui setara dengannya. Dan kekuatan Lu Tong setara dengannya. Mereka berdua pasti bisa menekannya bersama. Lu Tong, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa guru Lu Tong, Mu Chun, benar-benar akan membawa 2 orang dengan kekuatan yang begitu mengerikan dari luar. Hanya satu dari mereka yang bertindak dan melukainya dengan serius dalam satu gerakan, dan membunuh Guo Rui dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Terutama ketika dia melarikan diri karena malu di depan begitu banyak teman sekelasnya. Chen Xiang menganggapnya sebagai rasa malu dan penghinaan yang besar. Maksudmu? 2 orang murid yang belum diinisiasi yang dibawa oleh tetua Mu Chun membunuh Guo Rui, lalu menyerangmu dan melukaimu dengan serius. Mata lelaki tua kurus itu menunjukkan sedikit rasa dingin. Ya, guru, kedua orang itu sangat tercela. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh Guo Rui jika bukan karena kemampuan serangan diam-diam mereka? Awalnya saya bisa menyelamatkan Guo Rui, tetapi saya dibunuh oleh Lu Tong. Murid dari tetua Mu Chun. Dia dihentikan, lalu mereka bersama-sama melukainya. Berbicara tentang ini, wajah Chen Xiang penuh dengan penyesalan. Sayang sekali junior brother Guo Rui belum menjadi murid resmi klan Yang. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa dan bersaing untuk mendapatkan kejayaan bagi klan Yang kita. Orang tua kurus itu tidak mempunyai keraguan sedikit pun terhadap muridnya, sehingga ketika mendengar perkataan tersebut, sepasang matanya yang tua memperlihatkan niat membunuh yang tajam. Betapa beraninya, wajah lelaki tua kurus itu tertutupi es. Karena mereka membunuh Guo Rui karena dia bukan murid resmi, maka mereka juga bukan murid resmi. Aku juga bisa membunuh mereka. Melihat bahwa gurunya memiliki niat membunuh,
Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, "Guru, tanpa basa-basi lagi, pergi dan bunuh mereka sekarang. Jika tidak, begitu mereka menjadi murid resmi, mereka akan tanpa perlindungan dari tetua Mucun, itu tidak sesederhana itu." Petik 2. Chen Xiang berkata demikian karena dia tahu bahwa di sekte yang gurunya dan tetua Mucun memiliki beberapa perbedaan. Berjalan, lelaki tua kurus itu mengangguk. Baginya, mereka hanyalah 2 orang murid dari generasi muda. Belum lagi mereka bukan murid resmi. Bahkan jika mereka menjadi murid resmi, apa yang akan terjadi jika mereka terbunuh? Dia adalah tetua klan Yang, dan di seluruh klan Yang, kecuali pemimpin sekte, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menghukum dan memberinya sanksi. Lagi pula, masalah ini semula ditangani olehnya. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Chen Xiang, sesepuh kurus itu berjalan keluar dari kedalaman banyak istana di Yangmen dan datang ke istana tempat kejadian sebelumnya terjadi. Itu Chen Xiang, Penatua Chen juga ada di sini. Banyak pengikut klan yang di istana terdekat menjulurkan kepala dan mengenali Chen Xiang dan tetua Chen sekilas. Chen Xiang adalah keponakan tetua Chen dan muridnya. Seluruh klan yang tahu hal ini. Kalau saja Chen Xiang muncul di sini, itu tidak masalah. Namun sebagai seorang penatua, kedatanganku ke sini menimbulkan kehebohan. Terlebih lagi, belum lama ini, Chen Xiang dihukum berat. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat membayangkan bahwa Chen Xiang membawa tetua Chen ke sini untuk membalas dendam. Luo Xiu, Yan Wudi, keluar dari sini. Chen Xiang menatap istana di depannya dengan mata dingin, dan berteriak keras, dan suaranya ditransmisikan ke dalam istana. Istana emas ini memiliki 3 lantai. Ada banyak istana serupa di Yangmen, yang juga merupakan ciri khas Yangmen. Di istana 3 lantai, Luo Xiu tinggal di lantai 3, Liu Yir tinggal di lantai 2, dan Yan Wudi tinggal di lantai 1. Pada saat itu, mereka bertiga baru saja duduk di dalam, ketika mendengar suara datang dari luar, wajah mereka semua menjadi gelap. Segera, mereka bertiga berjalan keluar istana dan melihat Chen Xiang di udara, dengan cahaya dingin di mata mereka. Pada saat yang sama, pupil mata Luo Xiu mengecil dan melihat lelaki tua kurus berdiri tidak jauh dari situ. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap mereka bertiga dengan tatapan dingin. Alam leluhur, wajah Luo Xiu sedikit berubah. Sekarang kultivasinya belum menembus ke tingkat ke-8 Dao. Bahkan jika kekuatan tempurnya terbuka penuh, itu masih di antara puncak tingkat ke-9 Dao dan leluhur. Ada banyak murid di Yangmen. Selain generasi muda yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun, ada beberapa murid yang bukan orang tua tetapi telah berlatih dalam waktu lama. Dan beberapa orang telah mencapai alam leluhur. Tetapi meskipun itu adalah leluhur terlemah di tingkat ke-10 Dao, Luo Xiu hanya bisa membunuhnya dengan menggunakan pola dewa emas yang ditinggalkan oleh ayahnya, Tai Sangyu. Oleh karena itu, Luo Xiu masih sangat waspada terhadap kultivator tingkat ini. Pada saat yang sama, Yan Wudi juga memperhatikan lelaki tua kurus itu, dan matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Jelas, dia juga merasa bahwa kultivasi lelaki tua ini berada di atas level leluhur. Dan Luo Xiu mengetahui dari percakapan beberapa murid yang menonton di dekatnya bahwa lelaki tua kurus itu adalah guru Chen Xiang. Lu Tong pernah berkata sebelumnya bahwa guru Chen Xiang juga seorang tetua Yangmen, dan statusnya sama dengan Mucun. Maka ini juga berarti bahwa lelaki tua kurus kering itu bukanlah seorang leluhur biasa. Tuan, ini adalah orang yang membunuh Guo Rui. Melihat Luo Xiu dan yang lainnya keluar, Chen Xiang menatap Yan Wudi dengan tatapan dingin. Apakah kamu membunuh Guo Rui? Pria tua kurus itu menatap Yan Wudi dengan tatapan dingin dan bertanya. Benar sekali, aku membunuh Guo Rui. Apakah kamu Chen Tiansui, tetua Yangmen? Yan Wudi sama sekali tidak takut dan berkata tanpa rasa takut. Betapa beraninya, Chen Xiang berteriak dengan marah. Belum lagi kamu belum menjadi murid resmi Yangmen. Bahkan jika kamu menjadi murid Yangmen, sebagai murid biasa, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil sesepuh dengan namanya. Ini adalah penghinaan besar terhadap sesepuh dan leluhur. Kejahatan ini harus dihukum. Jangan menolak untuk mati. Mati kau, Yan Wudi mengumpat balik. Melihat Yan Wudi, seorang junior, berani bersikap begitu tak kenal takut. Raut wajah Chen Tiansui pun menjadi makin muram. Jubah hitam di tubuhnya berkibar tak tertiup angin, dan niat membunuhnya begitu mengagumkan. Melihat pemandangan ini, Luo Xiu tertawa bodoh, berjalan mendekat,
dan menepuk pundak Yan Wudi. Dia memperkirakan, jika Yan Wudi dibiarkan mengurusi masalah ini, hasilnya pasti perkelahian. Kalau tidak ditangani dengan baik, pasti akan menimbulkan masalah besar. Jadi Luo Xiu berkata, "Penatua Chen, Anda datang ke sini dengan agresif. Apakah Anda tahu mengapa Yan Wudi membunuh Guo Rui? Apakah kamu menanyaiku?" Mata Chen Tiansui menyipit. Sebagai seorang penatua, ia ditanyai oleh seorang murid yang belum masuk sekte. Hal ini menantang martabatnya. Meskipun dia bukan tetua yang sangat kuat di sekte yang, dia setidaknya berada di tahap tengah tingkat ke-11 Dao. Beraninya seorang junior muda bersikap begitu lancang di depannya. Namun, dia bukan orang tua bodoh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiu, dia juga menyadari bahwa seluruh kejadian itu adalah pernyataan sepihak Chen Xiang. Dan Chen Xiang juga menghindari inti permasalahan dan tidak menyebutkan bagaimana Guo Rui berkonflik dengan mereka dan dibunuh oleh Yan Wudi. "Aku ingin bertanya, mengapa kamu membunuh Guo Rui?" Chen Tiansui berkata dengan dingin. "Mengapa?" Luo Xiu tersenyum, "Aku ingin tahu apa yang muridmu Chen Xiang katakan padamu." Mendengar ini, Chen Tiansui menatap Chen Xiang. "Xianger, kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepadamu ketika tuanmu ada di sini." "Ya, Guru." Chen Xiang mengangguk, lalu berkata, "Alasannya adalah karena aku mendengar bahwa Lu Tong membawa 2 murid baru ke dalam sekte. Karena Lu Tong dan aku selalu berselisih, aku ingin membawa Guo Rui untuk memprovokasinya." Apa yang dikatakan Chen Xiang di paragraf sebelumnya benar. Dan Chen Tiansui mempercayainya tanpa keraguan. Karena dia juga tahu karakter muridnya, yang kompetitif dan selalu ingin menekan Lu Tong dan menjadi murid utama Yang Men. Dan bahkan jika Chen Xiang dan Guo Rui memprovokasi terlebih dahulu, provokasi antar sesama murid adalah hal yang normal. Membunuh orang karena alasan ini terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, mata Chen Tiansui menjadi lebih dingin. "Saya akui bahwa provokasi kami agak salah, tetapi saya tidak menyangka Yan Wudi tiba-tiba menyerang dan membunuh Guo Rui." Tiba-tiba, Chen Xiang mengubah topik pembicaraan, menunjuk Yan Wudi dengan marah, lalu menunjuk Luo Xiu dan berkata, "Ada juga orang ini, dia juga tiba-tiba menyerang, dan bergandengan tangan dengan Yan Wudi untuk melukai dan mempermalukanku." Setelah mendengar ini, mata Chen Tiansui menjadi lebih dingin. Dia menatap Luo Xiu dan Yan Wudi, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan?" "Tentu saja." Luo Xiu masih memiliki nada tenang itu. "Pertama-tama, provokasi Chen Xiang dan Guo Rui bukan hanya sekadar provokasi biasa. Guo Rui terus mengatakan bahwa Yan Wudi dan aku hanyalah serangga yang dapat dengan mudah dihancurkannya sampai mati. Jika demikian, Tetua Chen, apakah Anda sanggup menanggungnya?" Kedua, Yan Wudi tidak menyerang secara diam-diam, tetapi dari depan. Ya, dia berdiri tegak. Dia hanya menggunakan 1 pukulan. Muridmu Chen Xiang tidak menangkisnya, dan Guo Rui juga tidak. "Bagaimana denganku?" Luo Xiu tersenyum, "Dari awal hingga akhir, aku tidak mengambil tindakan apapun. Bagaimana mungkin kita bisa bergabung untuk menyerang secara diam-diam? Jadi, kesimpulanku mengenai hal ini adalah, janganlah pamer jika kamu tidak memiliki kekuatan, terutama jika orang yang kamu pilih untuk pamer adalah seseorang yang jauh lebih kuat darimu." Luo Xiu mengatakan ini. "Tuan, dia bicara omong kosong," teriak Chen Xiang. "Kamu bilang Yan Wudi membunuh Guo Rui dalam sekejap hanya dengan 1 pukulan, dan Chen Xiang tidak bisa menghentikannya." Mata Chen Tiansui menyipit. "Apakah kamu percaya omong kosong ini?" Jelas, Chen Tiansui sama sekali tidak mempercayai semua ini. Dari tingkat kultivasinya, wajar saja jika tingkat kultivasi Yan Wudi berada di puncak pencerahan tingkat ke-8. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Guo Rui dan Chen Xiang, namun terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa menangkis pukulan. Mudah untuk membuktikannya. Luo Xiu mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Biarkan Xiao Yanzi mengambil tindakan. Selama muridmu Chen Xiang dapat menghentikannya, kami akan membiarkanmu menanganinya." "Bagaimana? Kalian? Tolong jangan panggil aku burung walet kecil." Yan Wudi menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bagaimana mungkin dia merasa malu karena salah satu anak buahnya yang paling tinggi diberi julukan seperti itu? "Kapanpun kau bisa mengalahkanku, aku tidak akan berteriak," kata Luo Xiu sambil tersenyum. "Jika aku bisa mengalahkanmu, aku akan memanggilmu Xiao Luozi." Yan Wudi mendengus.
Melihat dua orang itu bertengkar seolah tak ada seorang pun yang melihat, wajah Chen Tiansui berubah muram amat sangat, begitu gelapnya hingga hampir meneteskan air. Tuan, jangan dengarkan omong kosong mereka, bunuh saja mereka untuk membalaskan dendam Guo Rui. Desak Chen Xiang, wajahnya sedikit panik. Sebagai sesepuh klan Yang, Chen Tiansui juga berumur panjang. Meskipun dia sangat marah karena kematian Guo Rui, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena hal itu. Bagaimanapun, tahun-tahun yang panjang untuk menenangkan pikirannya tidak mudah terpengaruh. Kamu mundur dulu, Chen Tiansui melambaikan tangannya. Dia tahu betul bahwa masalah ini sedikit berbeda dan dia tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata muridnya. Paman Chen, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, terdengar teriakan keras, tetapi Lutonglah yang mendengar kejadian itu dan bergegas menghampiri secepat mungkin. Cahaya pelariannya datang seketika dan mendarat di samping Luo Xiu dan Yan Wudi. Segera setelah itu, Lutong menatap Chen Xiang dengan tatapan muram. Chen Xiang, meskipun ada perselisihan antara kamu dan aku di masa lalu, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Di mana kamu ingin menempatkan seluruh Yang Men? Benar sekali, Chen Tiansui, di mana kau ingin menempatkan seluruh Yang Men? Terdengar kata-kata dingin, lalu sebuah pusaran air muncul di kehampaan. Lalu semua orang melihat dua sosok berjalan keluar dari pusaran air itu. Kedua orang ini adalah Mu Chun dan Tetua Jian. Pedang tua, Chen Tiansui tentu saja tidak asing dengan Mu Chun, namun Tetua Jian pergi sepanjang tahun. Tetapi dia sudah lama tidak menemuinya. Jadi ketika dia melihat Tetua Jian, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali. Jian, Tetua Jian, ekspresi Chen Xiang juga berubah. Dia jelas pernah mendengar tentang Tetua Jian. Meskipun dia sudah lama tidak bergabung dengan sekte, reputasinya tidak menurun. Bukan karena hal lain, hanya saja tingkat kultivasi Tetua Pedang ini sangat dalam dan tak terduga, dan alam pedangnya sangat kuat. Belum lagi di sekte yang ini, bahkan di seluruh sekte Tiandi. Dia adalah orang terkuat ke-6. Adapun 5 teratas, mereka adalah Master Sekte Langit dan Bumi serta Master Sekte dari 4 faksi utama lainnya. Dengan kata lain, kekuatan Elder Sword hanya kalah dari kelima master lainnya. Saya sudah mendengar tentang ini. Penatua Jian berbicara dengan tenang. Dan saat dia berbicara, Penatua Jian melambaikan lengan bajunya. Kaki, cahaya pedang langsung menyambar. Elder Sword, kau, ekspresi Chen Tiansui berubah, dan dia hendak segera mengambil tindakan. Tetapi dia tidak dapat menghalangi cahaya pedang sama sekali. Ledakan, saat berikutnya, tubuh Chen Tiansui terbang keluar. Sekalipun dia juga merupakan sesepuh klan Yang, kultivasi Chen Tiansui tidak mampu menghalangi pukulan Tetua Jian. Penatua Jian, apa maksudmu? Chen Tiansui tidak menyangka bahwa Tetua Jian akan mengambil tindakan, jadi wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan dia berteriak dengan marah. Apa artinya? Tatapan mata Tetua Jian dingin, jika bukan karena kesetiaanmu kepada Yang Men selama ini. Dan kamu ingin berurusan dengan Luo Xiu dan Yan Wudi, aku akan langsung membunuhmu. Apa? Setelah mendengar ini, Chen Tiansui terkejut. Dia tidak menyangka Tetua Jian akan mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar ingin membunuhnya, sang tetua, demi 2 murid yang belum diinisiasi. Anda akan tahu apa yang terjadi setelah Anda melihatnya. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Tetua Jian, dan tangannya diletakkan di gagang pedang panjang yang dibawa di belakang punggungnya. Apa yang akan dilakukan Elder Sword? Banyak orang tampak bingung, dan Luo Xiu juga penasaran. Namun, hanya mata Mu Chun dan Chen Tiansui yang tiba-tiba menyusut. Pedang roh kuno waktu, bisik Mu Chun. Luo Xiu yang berdiri di samping Mu Chun mendengar kata-kata ini. Pedang suci yang disempurnakan oleh roh-roh kuno. Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Roh waktu kuno adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan dari sungai waktu yang panjang dengan melawan arus waktu yang panjang dan mencapai alam orang yang tercerahkan. Salah satu bahan utama yang digunakannya saat memurnikan pil Yundao alam ekstrim adalah roh waktu kuno. Dapat dikatakan bahwa roh kuno waktu mungkin bukan merupakan harta karun yang sangat berharga bagi orang yang telah tercerahkan, tetapi bagi para pendeta yang berada di bawah tingkat pencerahan, ia dapat disebut sebagai harta karun yang tertinggi. Ketika dia berhasil memperoleh roh kuno waktu, dia memperolehnya dari rahasia Dao api ilahi. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk memperoleh harta karun setingkat ini.
Selain memurnikan Yun Dao dan alam ekstrim, roh waktu kuno juga dapat memurnikan senjata. Senjata yang disempurnakan dengannya mengandung kekuatan waktu dan dapat membalikkan jalannya waktu. Ketika dia berada di dunia peri, Luo Xiu juga bisa membalikkan sungai waktu yang panjang, tetapi sungai waktu yang panjang itu adalah jalan menuju dunia peri. Namun di Endless, perjalanan waktu yang tak berujung itu tidak bisa dibalikkan oleh sembarang orang. Orang yang tercerahkan dapat melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang dan berenang melawan arus. Namun pada kenyataannya waktu yang dapat ia gunakan untuk melawan arus tidaklah terlalu lama, dan ia tidak dapat kembali ke era dan tahun yang terlalu lama. Bagi para pendeta di alam leluhur, bahkan mereka yang ahli dalam jalan waktu dapat merasa sulit untuk membalikkan aliran waktu. Pada saat ini, Luo Xiu menyadarinya. Pedang Penatua, selain menjadi pendekar pedang yang kuat, juga mahir dalam jalan waktu, dan dia juga membutuhkan bantuan pedang roh kuno waktu untuk membalikkan waktu. Sehingga dia dapat menciptakan kembali konflik antara Luo Xiu, Yan Wudi, Chen Xiang, dan Guo Rui satu adegan. Berdengung, tak terdengar suara dentingan pedang yang terhunus. Ketika Penatua Jian mengeluarkan pedang roh waktu kuno, waktu dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan ada kekuatan pembalikan waktu. Tak lama kemudian, waktu kembali dan sungai waktu yang panjang pun muncul. Dari sungai waktu yang panjang itu, semua orang yang hadir dapat melihat tempat di mana mereka berada saat ini dan apa yang terjadi sebelumnya. Adegan yang terjadi belum lama ini muncul kembali. Semua orang melihat wajah Chen Xiang, dan melihat bagaimana dia dan Guo Rui memprovokasi dan meremehkan Luo Xiu dan Yan Wudi, dan bahkan mengancam akan membiarkan Guo Rui membunuh mereka. Dua orang. Bukan itu yang dipedulikan Luo Xiu. Matanya terpaku pada sesepuh pedang. Jalan waktu adalah jalan yang sulit dikuasai dan dipahami oleh para pendeta dari tingkat manapun. Tingkatan Avenue of Time adalah waktu melambat, waktu berhenti, dan waktu mengalir mundur. Dibandingkan dengannya, metode Taisang Luo Xiu memiliki pendekatan yang berbeda tetapi efeknya sama, tetapi lebih unggul daripada jalan waktu. Belum lagi hal lainnya. Jika sesepuh pedang ini dapat memutar balik waktu dengan pedang roh kuno waktu, maka dia juga dapat menghentikan waktu dan memperlambat waktu, serta dapat mencapai keadaan kesempurnaan agung dari jalan agung waktu. Pedang Elder ini sungguh menakjubkan. Luo Xiu berpikir dalam benaknya. Ia merasa bahwa mengatakan bahwa kekuatan pedang Elder berada di peringkat ke-6 di antara Sekte Langit dan Bumi mungkin tidak benar. Setidaknya berdasarkan wilayah yang ditunjukkan oleh sesepuh pedang ini, yang ditempatkan di Sekte Beiqing Dao, dia pasti berada pada posisi kedua setelah penguasa Beiqing. Dengan kata lain, jika Sekte Langit dan Bumi hampir sama dengan Sekte Beiqing Dao, kekuatan Tetua Jian pasti lebih kuat dari penguasa Sekte Yang, dan mungkin paling banter hanya kalah dari penguasa Sekte Langit dan Bumi. Terputus, pada saat ini, Chen Tiansui menamparkan wajah Chen Xiang. Adegan masa lalu muncul kembali. Benar dan salah, bagaimana mungkin Chen Tiansui masih tidak mengerti? Guru, Anda, Chen Xiang tercengang karena dia bukan hanya murid Chen Tiansui, tetapi juga keponakannya. Tamparan itu tidak ringan, dan langsung mengenai wajah Chen Xiang yang belum pulih, membuat tubuhnya bergoyang, hampir jatuh dari udara. Masalah ini adalah kesalahanku, dan juga kesalahan muridku. Aku minta maaf padamu. Chen Tiansui memandang Luo Xiu dan Yan Wudi, lalu meletakkan identitasnya sebagai sesepuh dan berkata, "Haha, aku tidak perlu minta maaf, tapi ada beberapa hal yang masih ingin kukatakan." Luo Xiu tetap tenang dan kalem dari awal sampai akhir.